Oh iya, guru. Ada kemarin titipan pertanyaan gitu. Sebenarnya kalau dari sisi, aduh berat lagi nih, nggak apa-apa ya. Habis penasaran, orang yang nanya nih penasaran. Gimana sih orang yang bisa lihat hantu? Enggak Bagus gini, lah. maksudnya Iya. eh, apa kalau dari sisi apa namanya spiritual, ada nggak sih orang yang benar-benar bisa lihat hantu? Soalnya dia mempercayai kalau di agama Islam itu orang yang bisa lihat hantu tuh karena kena jin, guru. Apa Hmm. namanya? Iya gitu. Pokoknya dia beranggapan orang yang bisa ngelihat hantu itu orang yang kena pengaruh jahat atau pengaruh buruk jin gitu. Nah ini bisa di sedikit tapi jangan jangan susah-susah bahasanya ya, guru. Iya, 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 iya. Yang ringan-ringan Ini aku lagi saja. ngulung. Ayo tolong yang di rumah bakarin dupa 3 biji. eh Sebenarnya karena Tuhan ini maha gaib, maka setiap manusia dianugerahi kemampuan gaib juga. Ada yang gaib pendengarannya, jadi dia bisa mendengarkan hal-hal yang mungkin awam tidak mendengar. Ada yang gaib penciumannya, dia bisa mencium hal-hal yang awam tidak bisa mencium. Terus gaib pandangannya. Biasanya teman-teman ini hanya hanya menyempitkan perspektif itu yang luas itu tadi hanya kepada bahwa orang ini hanya mata batin bisa melihat hantu. Padahal melihat hantu ini satu fenomena awal ketika orang masuk ke dalam dimensi gaib. Karena setelah hantu itu kan pasti ada strata-strata level-level yang lebih halus lagi. Sampai nanti ke yang maha halus. Tapi teman-teman kan biasanya berhenti hanya bisa di melihat hantu saja. Itu yang harus diwaspadai. Kalau kita hanya bisa melihat hantu itu yesterday kalau anak milenial. Itu tahun 70-an. Kasarnya orang sakti tahun 70-an itu melihat pohon beringin ada hantunya. Tetapi tahun 80-an, 90-an, 2000 itu sudah beda. Sudah interaksinya dengan astral itu sudah harus lebih naik level. Dan kalau hantu ini kan cuma menasehati, wah dia hidupnya buruk, bla bla bla, yang sangat normatif. Sementara kalau yang level tertinggi itu bisa jauh lebih halus, advice dan insight yang diberikan ketika bersinggungan dengan kita. Di 2020 ini harusnya anak-anak milenial bukan tidak percaya dan mengesampingkan hal-hal yang berkait dengan hantu, tapi harus mengupgrade dirinya supaya tidak hanya hantu. Di dalam pohon beringin mungkin ada hantunya benar, tetapi selain hantu apalagi kan harus ditebus. Jangan hanya ini aja yang pakai gaun nggak pernah dicuci, jangan hanya om gendrong yang nggak pernah wax shaving, jangan, harus terus bahwa ternyata di pohon beringin ini punya sejarah tersendiri. Dia menjadi satu saksi sejarah dari sebuah peristiwa besar di lingkungannya misalnya. Kalau orang yang hanya berkutat di hal tersebut melihat beringin yang di keraton, itu pasti hanya melihat penampilan dan sosok-sosok saja. Tetapi kalau kita misalnya meningkatkan lagi, masuk ke dalam yang lebih halus lagi, kita akan tahu bahwa beringin itu menjadi saksi dari sekian banyak peristiwa yang terjadi. Penobatan, pemangkatan raja, peristiwa gelut tarung berdarah-darah, protesnya rakyat, pembagian sembako, perebutan kekuasaan, masuknya penjajahan dan pejuang-pejuang kita untuk mempertahankannya. Itu yang harus terus di-upgrade di situ. Cuman teman-teman kan ya, itu terlalu. Oh ya, karena kenapa itu tidak terjadi? Karena itu membutuhkan energi yang besar, membutuhkan kesabaran yang sangat, yang lebih daripada kita enak langsung. Lihat pohon beringin, oh ada hantunya. Simple. Orang sudah, wow, sudah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lebih mengembangkan energi kita, mengembangkan kesadaran kita, mengembangkan kesabaran kita, itu kita akan jauh melihat lebih banyak dan lebih halus lagi. Gitu. Oke, terjawab. Harusnya sih terjawab. Jadi nggak ke
objek yang dilihat Nggak kemana-mana. gitu kan. Iya, Hmm. apa namanya, Ini jangan Kak, jangan sorry, lihat potong. objeknya. Oke, cek Kayaknya ada gimana? yang mau masuk deh. Ada yang mau masuk, mau nanya lagi. Jadi gantian aku keluar dulu ya. Oke, Oh, oke. Ya, Mbak Yai, thank terima you. kasih. Tolong Thank you, rakalannya Bro. dari Terima Indonesia, kasih. Mbak Yai. Ya, ya. Sambil nunggu aku mau nambahin lagi boleh Oke, pertanyaan. Oke, oke. oke. Menyambung Hati-hati tadi di jalan ya, kan Mak. tambahin lagi kan ada misalkan orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat, mungkin bisa melihat om gondrong atau mbak-mbak gitu, sebenarnya itu adalah real bentuknya seperti itu atau hanya hasil dari imajinasi orang yang melihat, Bobo? Gini, kalau kita langsung bicara bahwa itu imajinasi, hasil delusi, halusinasinya itu terlalu saklek sih. Dan aku sudah pernah mencoba beberapa kali, biasanya mereka akan defense. Ya, mau nggak mau ya kita harus respect dengan perspektif dia. Oh, oke, kita ikutin. Tapi sebenarnya kalau kita cari akar lagi itu bisa di-upgrade lagi, tidak hanya genderuwo, tidak hanya pocong kuntilanak. Karena pocong kuntilanak itu kan hantu era 70-an 80-an. Era 90-an itu harusnya sudah mulai naik lagi. Iya, siluman serigala gitu ya, Guru. Siluman Oke. serigala, terus rubah gitu ya. Gitu. Ya, masuk lagi nih. Halo, Kak. Aduh, muter-muter sinyalnya. Sambil nunggu deh. Guru, ada yang nitip nanya juga. Gimana orang yang bisa ngelihat masa depan? Mungkin bahasa tepatnya memprediksi kali ya, memprediksi itu Iya, penilaian kan soalnya berdasarkan kan soalnya gini, Guru. kemungkinan. Yes, gini, kan mungkin dia kenapa nanya kayak gitu? Karena banyak yang ini loh, Guru, apa namanya, bisa membaca masa depan melalui media-media tertentu. Let's say ya tarot. Kalau temennya tarot ya oracle gitu-gitu, Guru. Nah, gimana nih kalau dari segi spiritual yang sudah upgrade gitu? Biasanya gini, ketika seseorang itu sudah bergelut dengan spiritual, sudah belajar mengolah diri, itu dia akan tahu fase-fase yang normal dihadapin oleh manusia. Jadi pada usia segini, jadi ada hitungan matematisnya. Nah, paranormal dan semua yang Kak Agnes bicarakan itu biasanya sebenarnya bawah sadarnya itu sudah kebentuk pola-pola ketika menilai sesuatu. Makanya polanya tidak akan sama karena setiap orang punya subjektivitas penilaian sendiri, punya itu. Terus medianya juga mungkin tidak hanya tarot dan bahkan zaman dulu itu sebelum ada tarot memakai asap bakar. Nah, Asap? asapnya ngadep kemana? Ya. Itu tuh yang di Asap belakang awal Kak Jo tuh asapnya. yang tadi bikin rame. Iya. Ada asap, Bahkan ada asap ya, lemparan Guru, koin. Iya. Lemparan koin. Atau lemparan burung atau mata anak panah. Dulu tuh seperti itu. Atau ada lagi ini daun teh yang sisa ampas teh itu kan juga bisa. Iya, pernah lihat acara TV apa gitu, baca tarot terus diseduh tehnya dituang terus ampasnya gitu ya, Guru ya. Iya. Kopi. Sebenarnya tanpa alat-alat itu orang tersebut mungkin sudah bisa memproyeksikan kira-kira itu akan seperti ini, tapi mungkin karena dia nggak punya kepercayaan diri, ya akhirnya dia memakai media supaya ketika terjadi kekeliruan dan ketidaktepatan, bilangnya tarot yang berbicara. Oh ini tehnya yang berbicara gitu. Tapi sebenarnya ya apapun itu satu seni yang menarik untuk dipelajari juga. Karena itu membantu kita untuk mengenal itu tadi,
fase-fase dan sekian banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidup seorang manusia. Itu, Kak. Pertanyaan yang menggelitik diri saya, Guru. Everyone can play it, tarot Iya. or something. Everyone nggak harus, maksudnya nggak harus saya indigo atau saya bisa melihat hantu gitu. Enggak sih. Semua orang bisa, Berarti asal bisa. tahu Semua orang bisa. prinsip-prinsipnya. Iya, asal dia punya kesabaran untuk mendengarkan. Kalau dia punya kesabaran untuk mendengarkan, dia akan bisa belajar macam-macam. Tidak harus indigo. Apalagi kalau anak-anak yang lahir tahun 80-90-an itu, mereka punya satu mekanisme kinerja otak yang berbeda dari tahun sebelumnya. Apalagi makin ini tahun 2000, mereka tuh punya ability untuk belajar sesuatu itu lebih mudah. Nah, tarot ini kan ilmu lama. Prediksi-prediksi yang memakai ilmu lama. Mungkin besok apa gitu, Guru, pakai yang digital kan milenial ya? Ya, itu bisa. Terus sekarang kan sudah banyak kan yang memprediksi kematian kapan memakai yang digital itu. Itu bisa. Meskipun Ini, Guru. akurasinya ya kita nggak tahu. Oke, sip. Udah dapat lah ini jawabannya. Ini ada fasilitas tanya nih, bisa muncul di situ. Akang Alam, kenapa Blue Moon membuat energi kita tuh terkuras? Aku tuh sampai minum obat. Ya Allah, kasihan banget. Sampai mimpi nyari jodoh nggak, Kang? Kalau gimana nyari. Gimana nih Guru, Akang Alam ini fenomena yang dialami Akang Alam? Dipercaya bahwa bulan itu mempunyai gravitasi, makanya ketika terjadi bulan purnama, air laut pun mengalami perubahan pasang ya. Nah, itu. Jadi ada daya tarik. Ya seperti yang diposting di BWM bahwa manusia ini kan 70% terdiri dari air. Mau nggak mau itu akan ya. Iya, dan biasanya kalau yang seperti kita bilang purnama itu kan simbol dari energi yin. Jadi setelah ketarik, ya, vibrasi dari energi yin itu akan banyak terabsorb, akan banyak terserap ke dalam diri kita. Itu nanti yang mempengaruhi jadi mellow, jadi sensi, jadi uring-uringan nggak jelas. Ya balancingnya mudah, besok harus berjemur matahari. Matahari sebagai simbol dari yang, jadi kita harus menyerap dua energi itu, yin dan yang, purnama dan matahari. Kalau malamnya kita kayak galau, nggak jelas kenapa-kenapa, besoknya bawa berjemur, energi itu akan hilang semua. Karena galau semua itu, dominasi energi yin di dalam tubuh kita lebih banyak. Dan itu harus bisa dinetralisir dengan sinar-sinar matahari di bawah jam 11. Ada lagi, Mbak Faayoy. Saya bisa merasakannya, tapi saya nggak bisa melihatnya. Aduh, apaan ini Mbak? Bisa merasakan bisa merasakan apa? Mungkin bisa di-explain lagi pertanyaannya, Mbak, bisa? Iya, mungkin. Bisa merasakan, ini tadi yang pas waktu bahas hantu mungkin Guru. Saya bisa merasakan hantu, tapi nggak bisa ngelihat. Nah, mungkin ada banyak nih yang kayak gini, bisa ngerasain kayak sliver apa gitu, tapi nggak bisa ngelihat bentuknya apa gitu. Ini Pak Ayu, ini termasuk follower lama. Sepertinya dia yang pernah nemanin waktu kita syuting Centini di Museum Santet. Wah, luar biasa. Jadi, Mbak Ayu. Kapan-kapan bisa kita minta join. Ya, coba nanti di ini. Sharing-sharing. Kalau soal merasakan tuh hampir mayoritas kan seperti yang kita bilang tadi bahwa manusia itu dibekalin satu tools untuk bersinggungan dengan dimensi gaib. Jadi apakah membuka mata batin itu gampang? Ya gampang sih sebenarnya. Asal mindset blocking mind yang selama ini dia terima itu digeser.
bahwa sebenarnya gaib itu seperti ini, baru dia, oh berarti saya, pasti jawabannya gitu. Oh berarti saya selama ini sebenarnya sudah merasakan tapi nggak saya anggap. Ya itu kan kebanyakan gitu, merasakan tapi nggak dianggap. Karena masih ada satu apa? Kebanyakan cara menjelasin dari beberapa teman yang lebih ngerti itu kurang kurang mewakili kali. Jadinya ya mereka berpikir kalau hal gaib harus bisa melihat melulu dan ini padahal enggak sih. Apalagi bangsa kita ini bangsa yang sangat perasa, bangsa yang dianugerahi kemampuan untuk bersinggungan dengan hal-hal yang gaib, karena makanya kita kan nggak pernah bisa lepas dari kebutuhan dan keberadaan agama di dalam diri kita itu nggak bisa lepas, karena memang kita terlahir secara genetis kayak gitu, kita punya warisan seperti itu, dan warisan itu yang akan membuat semua generasi, semua orang Indonesia ini punya kemampuan untuk bersinggungan dengan yang gaib. Bersinggungan ini bisa dimaknai mencium yang gaib, baunya, aromanya, bahkan mungkin setiap ada hantu lewat tiba-tiba hormon di liurnya itu berbeda. Nah, itu juga karena ada kemampuan mulutnya itu beda dengan orang lain. Atau mungkin setiap gunung mau meletus tiba-tiba mulutnya pahit. Nah, itu ada yang seperti itu. Atau mau ada gempa tiba-tiba bibirnya selalu sariawan. Itu ada yang punya kemampuan seperti itu. Ada yang mulas. Nah, kita tidak hanya melulu dia melihat sesuatu gambaran atau apa, enggak. Tidak hanya melulu dia mendengar satu bisikan apa, enggak, banyak sekali. Karena itu tadi, ya minimal itu ada 5 indera itu bisa untuk dilakukan di dalam dimensi astral. Sinyal guru. Oke. Diterusin lagi sama Mbak Ayu, ia pernah mengaploknya tapi tidak bisa melihat gaibnya. Aduh, rasa pas ngaplok gimana Mbak Ayu? Apa empuk apa? Anu nih, apa namanya, teman-teman yang komen tuh, aku ini ya, apa namanya, Kak Jo, tolong bantuin kayak ke atas-atas gitu loh. Ada yang belum kebaca kayaknya. Sambil baca aku mau nambahin ya, mau tanya sekalian. Oke. Tentang bulan tadi, nyambung yang bulan tadi, Bobo. Kan setiap orang punya elemen masing-masing ya. Setiap orang punya elemen masing-masing yang kapasitas efek dari energi bulan tersebut yang paling berdampak pada elemen apa? Air lah. Elemen air. Paling berdampak pada air itu rata-rata emat semua, jadi dia bisa sangat sensitif dan kadang lebay saking sensitifnya kalau nggak bisa ngontrol. Terus setelah itu Bopo, mungkin bisa diurutin Bopo, kan ada air, api, angin, tanah. Oh, kalau api ya kalau ceria. bulan sih rata-rata air. Api ceria. Air. Tadi kadang sembrono. Aduh, Sembrono. Tapi sebenarnya kan kita harus melampaui pengaruh dari kelima elemen itu. Kalau kita sering melatih diri, yang biasa kita lakukan meditasi setiap jam 12 itu akan membuat kita mengenal diri. Nah, buat teman-teman di rumah, kalau misalnya mau belajar join, ya nanti setiap jam 12 kita meditasi. Ada sesi meditasi, itu minimal dilakukan 5 menit. Itu membantu kita mengenal diri kita. Nanti setelah kita mengenal diri kita akan mengenal sekitar kita. Nah, persoalan pengaruh bulan, pengaruh matahari, pengaruh waktu itu nanti akan bisa kita rasakan perbedaannya kalau kita rajin meditasi. Itu Kak Jo. Jadi urutannya ya yang paling terasa banget ya kaum baterian ini, kaum akuarian.
kaum yang elemen airnya masih belum stabil. Tapi kalau elemen airnya ini dia sudah biasa praktek, sudah biasa mengolah diri sih, dampaknya positif. Dia bisa memakai itu untuk kepentingan pribadinya nanti gitu. Yang penting jangan ke bawah aja. Bisa ini ya Bapak, berarti kalau misalkan elemennya air, kalau udah bisa mengendalikan berarti bisa, mungkin karena biasanya kalau belum bisa mengendalikan efeknya negatif, mungkin bisa positif gitu ya Bapak ya? Ya bisa. Sinar bulan purnama kayak gini tuh bisa untuk pengasihan. Wah, Jadi bagi teman-teman ini yang masih yang jomblo, jomblo. itu cobalah berdiri nanti di pas full moon itu berdiri, duduk, diem, atau boleh pilihan badannya enak, diem, atur nafas, dan cermati nafas saja. Itu nanti ketika kita rileks itu pancaran dari sinar bulan purnama itu akan berdampak pada badan etrik kita. Tanpa sadar ya itu begitu. Akang alam Jadi lagi nih nanti ya guru. bisa. Oke. Oh iya, masalah ucapan. Dia mengucapkan sesuatu selalu terjadi itu. Oh, kalau berkata-kata, mungkin tetua kali ya ini. Tetua kalau mengucapkan sesuatu tuh kayak terjadi gitu. Itu ada dua ini sih ya. Maksudnya gini, ada yang sebenarnya itu tidak akan terjadi, tetapi karena dia yang berucap lalu bisa kejadian, ini energinya besar banget. Kalau orang yang seperti ini meninggal, itu mungkin akan ada petir badai hujan deras ketika dikuburkan. Ngeri. Ya, terus ada satu lagi, sebenarnya itu sudah akan terjadi, tapi dia entah gimana bagian dari dirinya ngintip satu fenomena itu terus keluar melalui ucapan. Nah ini energinya ini bisa dialami oleh siapa saja ketika orang rajin hening, rajin meditasi tadi, rajin connect dengan semesta kan, rajin connect dengan sekeliling, dengan seluruh elemen yang ada, dengan seluruh makhluk ciptaannya, ini akan bisa. Ini energinya tidak terlalu besar. Jadi semua orang bisa melakukan ketika dia mau mendengarkan. Mendengarkan itu kan tidak hanya harus suara. Kita duduk ini kita juga mendengarkan fenomena, mendengarkan suara jangkrik, kesiur angin, daun yang jatuh, atau ya macam-macam lah itu. Atau nanti ya demit-demit yang sedang arisan, nah itu kan bisa kedengaran nanti kalau kita biasa hening. Oh Mas Jo, boleh dipraktekin. Itu mungkin tadi yang pengasihan tadi kali ya. Ya kalian aja, dua-duanya. Sering prakteking, belum dapat jodohnya nih. Langsung promote ya. Mumpung viewer kita 241 kali aja salah satu viewer kita ada yang mau kali. Ya Allah. Ini kalau yang mau tanya kan, kalau di komen ini kan suka kelindas nih, kita mau scroll juga susah, mungkin bisa tinggalin di kolom pertanyaan aja ya. Yes, viewernya iya. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi. Boleh. Ada kolom pertanyaan, jadi bisa langsung kita bacain. Ada nih Kak Fayu ini. Kalau rajin meditasi bisa terbang kah? Iya, kalau terbang, tapi bukan badan fisik ya. Bukan badan fisik, badan eterik, badan astral, badan mental itu bisa terbang. Kalau badan bisa fisik terbang, bisa dilempar ya Bapak. Kalau badan fisik bisa terbang, nanti lion air tit. Nanti belum di endorse guru, jangan dulu. Itu Kak Fayu. Jadi meditasi itu asik kok. Jadi itu memang satu kebutuhan wajib, daripada makan 4 kali, makan 3 kali aja, yang 1 kali buat meditasi. Itu jauh lebih bagus. Benefitnya itu ketika nanti kita sudah mulai beranjak matang dan sibuk banget, kalau kita punya skill meditasi itu, kita akan mudah untuk mengontrol hal-hal yang tidak harmoni di dalam diri kita, gitu sih. Oh iya, tadi Mas Bani nanya urutan meditasi.